Halo guys, saat ini posisi saya tidak bikin konten dulu. Hari ini lagi sepi karena konten yang saya upload sementara lagi naik turun. Jadi mungkin ada fase di mana sedikit jenuh juga karena mungkin dari sistem rekomendasi dari YouTube saat ini mungkin lagi dalam tahap perubahan atau apapun itu, kita tidak tahu ya. Sebagai seorang calon konten kreator pemula, mungkin ada titik di mana juga kita jenuh, bosan karena video-video kita mungkin kurang direkomendasikan. Tapi kita tetap sabar dan tenang saja karena nanti rekomendasi YouTube itu nanti akan berjalan dengan sendiri dengan seiring jalannya waktu. Juga terima kasih ya buat para konten kreator hebat yang saat ini sudah menjadi motivator di YouTube dengan berbagai macam tutorialnya, banyak tutorial. Dan sebagai calon konten kreator pemula, saya di sini hanya ingin sedikit menyampaikan sedikit keluh kesah tentang masalah klaim hak cipta itu. Klaim hak cipta ini yang mungkin saya sudah baca, sudah paham, sudah mengerti. Mungkin di dalam pelaksanaan itu sedikit berbeda-beda. Itu tergantung dari sistem rekomendasi di YouTube yang akhir-akhir ini menurut saya sudah berbeda dengan YouTube yang dulu ya. Sekarang itu kita rekam, ketika ada suara sedikit, lagu-lagu, itu klaim hak cipta. Nah, sebenarnya proses klaim hak cipta yang dimaksud oleh YouTube itu harus dibedakan dulu. Nah, menurut saya, ini saran saya buat tim kreator YouTube ya, supaya bisa memilih dan memilah itu yang masuk di dalam konten pelanggaran hak cipta dengan yang hak cipta itu seperti apa. Kalau di dalam proses kita ya, mungkin khususnya saya yang sering mengambil ada liputan kegiatan menyangkut kegiatan dinas ya. Kadang-kadang kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat itu ada background yang muncul ya. Dan itu ada pas dengan momen ya. Momen itu bagus. Contoh beberapa hari yang lalu saya upload itu ada 2 video saya yang tidak bisa dimonet dengan alasan klaim hak cipta. Itu ada background tentang lagu senam. Sedangkan saya sudah sampaikan di narasi itu, mohon kebijakan dari pihak YouTube untuk tidak memasukkan itu dalam klaim hak cipta. Tetapi tetap kena karena itu lagu. Tapi posisi sound itu memang diciptakan untuk background untuk senam. Ya, senam terbaru waktu itu. Saya punya video itu. Lumayan lah. Kemudian masalah klaim hak cipta ini juga harus ada pertimbangan dari YouTube terkait dengan masalah background atau dan sebagainya. Itu pihak YouTube yang atur, tapi harus ada pertimbangan dari YouTube itu seperti apa. Jangan semua yang kita tangkap, contoh kami ya, warga Indonesia Timur, khusus dari NTT atau dari mungkin suku-suku lainnya, sampai ke wilayah Papua, kami itu ada tari-tarian. Bahkan ada juga tari-tarian yang sudah masuk di dalam kategori tarian tradisional atau tarian kreasi. Kalau tarian kreasi itu biasanya dia ada background lagu. Bahkan ada beberapa tarian kedaerahan itu, kalau kami di Papua itu biasa ada Yospan. Bahkan ada kemarin lagi YCC istilahnya. Itu background itu memang sudah dirancang, memang saya tidak tahu background lagu itu untuk lagu apa, tapi biasanya kita Indonesia Timur itu lagu-lagu girang-girang seperti begitu, hampir semua ya kita di daerah Indonesia Timur itu selalu pakai background itu untuk kita bisa membackup sebuah kegiatan kita itu
Contoh dalam tarian-tariannya, tadi saya bilang tarian kreasi. Begitupun juga dengan beberapa kali saya ambil kegiatan senam di kantor, itu juga masuk ya, kegiatan dinas. Nah itu juga masuk karena kita olahraga. Nah di situ juga ada lagu-lagu yang memang sudah secara mungkin saya tidak tahu secara hukum apakah sudah ada pembagian hasil antara pencipta lagu dengan pihak penyelenggara acara. Nah, contoh macam senam aerobik, ada senam kreasi, bahkan senam kesegaran jasmani atau senam-senam yang bentuk yang lain di saat kita lagi rekam itu tetap kena klaim hak cipta dari YouTube. Oleh karena itu mungkin video yang saya akan sampaikan ini juga kemungkinan tidak akan direkomendasikan karena pemahamannya orang dari luar negeri dengan kita di Indonesia mungkin berbeda-beda ya. Nah, contoh juga seperti ada lagi selain tadi kita berbicara back sound ya. Kami juga ada namanya prosesi acara adat. Bahkan ada hewan-hewan tertentu yang kita memang harus korbankan dan itu memang terkadang saya ambil karena itu unik gitu loh. Tapi tetap saja masuk di dalam sistem pelanggaran ya. Mungkin dari undang-undang pelindungan hewan ya. Mungkin di negara Amerika contoh seperti ya, mungkin kerbau, sapi, kambing, bahkan anjing sekalipun dia atau babi ya, itu mungkin masuk hewan dilindungi. Tapi kalau kita sebagai negara kita Indonesia ini kultur dan kebudayaan bangsa kita itu luas. Jadi masing-masing daerah tuh dia punya kekhususan tersendiri di dalam prosesi sebuah acara adat gitu loh. Nah, begitupun juga dengan acara-acara lain istimewa di kantor ya. Ada mungkin mungkin perayaan apa begitu yang mungkin berkaitan dengan suatu jenis kegiatan tertentu. Jadi saran saya kepada pihak YouTube ini, kalau bisa dipertimbangkan lagi ulang masalah undang-undang klaim hak cipta itu bagaimana. Jangan semua yang kita tangkap dengan kamera itu dianggap melanggar hak cipta hanya kita udah capek bikin video panjang-panjang tahu-tahu ya memang sih secara ini kita tidak akan di-banned, tapi untuk masalah monetisasi itu akhirnya tidak bisa hidup. Dia jadi dolar putih saja. Walaupun tidak melanggar kebijakan dari YouTube itu sendiri. Tetapi di dalam hal ini saya sarankan ya, semoga mungkin pihak YouTube bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ini mungkin saya orang ke-1000 yang mungkin menyampaikan sedikit keberatan ya terkait menyangkut proses klaim hak cipta. Nah di situ kan ada masalah pembagian fee dan sebagainya. Tapi kan itu bukan kita yang menyanyikan atau memainkan lagu orang lain terus kita mengcover banyak. Tapi ada beberapa video yang saya punya, video musik itu juga saya ambil orang lain tapi saya sendiri yang main. Contoh ada di Solo main gitar biasa aja itu lolos. Tapi sedangkan yang untuk posisi kegiatan formal ini terkadang sedikit memberatkan saya sebagai seorang calon konten kreator. Saya belum bisa dibilang YouTuber, belum bisa dibilang YouTuber. Ya kalau mau dibilang baru calon YouTuber dan juga calon YouTuber pemula lah, calon konten kreator. Karena mungkin teman-teman mungkin melihat di channel saya, video saya mungkin kurang menarik atau apa, itu tergantung penilaian dari teman-teman, dari para pemirsa, dari para followers, dari para subscriber. Sejauh ini yang saya perhatikan di channel saya itu tidak pernah ada masalah di situ. Bahkan yang komentar juga bagus. Dan juga saya salut kepada pihak YouTube masih mau merekomendasikan video-video saya di beranda YouTube juga ada hadir. Bagi saya satu video atau dua video, satu saja bagi saya itu bisa lolos di dalam 1 miliar ya video yang katanya beredar di seluruh dunia di beranda YouTube. Kalau satu aja masuk direkomendasikan YouTube itu tandanya channel kita bagus. Dan juga untuk saran saya kepada guru-guru, suhu-suhu, master-master, tutorial-tutorial, betul-betul kita memberikan informasi yang real dan edukasi. Dalam artian jangan kita hanya mau mengejar kita punya jam tayang dari video yang kita tampilkan terus
di dalam narasi-narasi yang kita sampaikan terhadap YouTuber-YouTuber pemula, kalau saya perhatikan, ya begitulah, seperti ada trik-trik khusus, tapi itu namanya orang belajar. Kita menjual produk. Di dalam menjual sebuah produk itu terkadang ya semakin produk yang kita jual itu harus membuat orang penasaran. Tapi kalau di dalam rasa penasaran itu tidak sesuai dengan ekspektasi, bagaimana? Orang ini kan sekarang mau yang real, ya. Perbedaan penonton-penonton kita ini sekarang di channel-channel yang kita kelola, mau di platform manapun, penilaian orang itu berbeda-beda. Ada yang maunya, sukanya ini, sukanya itu. Tapi kita tetap konsistensi di satu saja, yang real, yang betul itu terjadi, tanpa harus ada rekayasa ini, rekayasa itu. Saya tidak menyalahkan Anda yang jago jadi buat tutorial. Ya, Anda hebat, Anda luar biasa. Ilmu yang Anda tuangkan itu untuk kami calon-calon YouTuber pemula itu sangat berguna dan bermanfaat sekali. Tapi ada tapinya, itu penilaian saya. Mari kita betul-betul memberikan sebuah narasi yang betul-betul itu real. Dan memang sudah, bagi saya sih tidak masalah lah kalau Anda berbuat seperti itu karena Anda sudah sukses, Anda sudah mendapatkan apa yang Anda mau. Jangan menganggap bahwa kita ini yang masih ya pelongo-pelongo, bodoh-bodoh wae ini, dianggap kita itu bodoh. Ya, nggak bisa menilai tutorial mana, tutorial itu, ini dan sebagainya. Jangan seperti itu. Mari kita buat video yang real saja, yang lurus-lurus aja, nggak usah putar sana putar sini. Ya, memang ada beberapa YouTuber sukses yang punya tutorial bagus-bagus, di mata saya bagus, dan saya tidak bisa sebutkan itu. Ya, di sini kita sebagai orang-orang yang suka membuat tutorial, jangan kita menjual produk yang palsu. Kita jual produk yang betul. Walaupun sebenarnya sistem rekomendasi dari masing-masing platform itu berbeda-beda. Itu. Jadi kita jadi calon YouTuber ini, ya. Kita di sini betul, saya setuju, kita di sini berbisnis. Tapi bisnis yang kita bangun itu tergantung kita mau bisnis apa. Mau bisnis tipu-tipu, mau bisnis yang jujur-jujur, tergantung kita. Jadi mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi, masalah dari klaim hak cipta sampai dengan yang tadi masalah tutorial ini, saya tidak memandang bahwa Anda itu Anda semua yang menyampaikan tutorial itu cerdas. Tapi kalau dari hati kita tidak bisa menilai orang. Seperti saya juga itu. Tapi kan di video-video yang saat ini Anda nonton di channel saya itu, ya kita menampilkan apa adanya yang terjadi sesuai dengan ada di lapangan. Ya, bahkan sampai kadang-kadang ada ya oknum-oknum di haters. Saya setuju. Kita jadikan saja senjatanya para di haters untuk kita bangkit. Karena di haters itu sangat bermanfaat juga bagi kita. Jadi orang mau buang sampah sama kita, orang mau mengejek kita, mau apapun, biarkan saja, asal satu, jangan harga diri kita diinjak-injak. Ya. Injak-injak dalam artian yang lain. Ya. Kita di sini, mari kita kelola channel kita masing-masing buat kita yang baru memulai karir di sini. Ibaratnya kita mau cari cuan, tapi jangan jadikan fokus cari cuan, tapi kita fokus saja konsistensi kita buat videonya itu seperti apa. Tergantung, terserah, bikin aja. Masalah bagus atau tidak nanti audiens yang menilai. Dan saya juga kemarin disarankan untuk bisa mengevaluasi setiap video yang saya buat itu seperti apa. Dan memang sesuai saran dari abang saya yang paling ganteng, sekali-sekali kita tampilkan personal branding kita seperti apa. Inilah saya yang selama ini mungkin kurang begitu dikenal sama para penonton saya dan di sini saya tidak menjual personal branding untuk harus jadi orang terkenal atau orang hebat, tidak. Saya bekerja di sini hanya untuk sekedar menyalurkan bakat dan minat yang memang saya suka. Itu suka merekam sebuah kegiatan yang memang terjadi secara real. Ya, walaupun di dalam
aturan kita sebagai seorang ASN atau baik TNI Polri kan tidak ada undang-undang yang melarang itu, selagi itu mendukung profesionalisme kita untuk menyebarkan sebuah informasi yang sifatnya positif. Ya, saya tetap salut buat teman-teman yang ada di bagian humas, di pemerintah, TNI dan Polri. Jadi saya berbicara untuk lembaga sudah luar biasa. Apa salahnya kita juga yang memang ada bikin konten, kita ambil juga. Yang penting kita akan bilang satu konten cuma kita beda cerita. Kita tidak saling menyenggol. Ya, kita juga di pemerintah sudah punya antara, ya minta maaf, kita punya TVRI, punya RRI, kita juga punya Kominfo, dan tapi kita ini semua satu, kait-mengkait. Dan coba lihat anak-anak menonton berita-berita yang ada di yang kita sajikan, itu semua real. Tapi itulah sistem rekomendasi yang diterapkan oleh YouTube itu ada di kebijakan YouTube itu sendiri. Bahkan ada beberapa tutorial yang mengatakan bahwa ini begini, ya udah kita nonton, kita simak aja. Tapi kita sebagai calon kreator pemula harus cerdas. Ya, kita harus cerdas menyimak apa yang disampaikan itu. Begitu dengan video yang saya tampilkan ini, ya walaupun posisi saya ini baru calon aja. Dan ya syukur puji Tuhan, alhamdulillah saya mendapatkan subscriber itu, mereka mau ya hadir di dalam channel kita itu. Saya tidak pernah mengajak siapa-siapa. Itu karena mereka sendiri yang tertarik. Mungkin bagi mereka itu sangat bermanfaat video yang kita upload itu. Dan satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, ketika Anda memang ingin mau mengambil video kami dan mau di-upload, tolong disampaikan secara baik-baik. Minimal kirim email ke email kami, email saya, atau di kolom komentar itu minta permisi baik-baik. Dan kita jangan lupa, tidak ada yang gratis kawan. Kita ingat fee-nya berapa. Karena kita ini dalam membuat sebuah video, khususnya kita yang ada di lapangan itu gampang-gampang susah. Jadi harus dipertimbangkan itu ya. Jadi saya berharap juga kembali kepada tim YouTube Creator Studio untuk sekali lagi mohon sekiranya bisa mempertimbangkan usulan saya tadi terkait dengan menyangkut klaim hak cipta yang dibuat oleh YouTube. Itu seperti apa? Supaya jangan semuanya masuk di klaim hak cipta, akhirnya kita seperti merasa dirugikan sedikit aja. Ya walaupun tidak akan mendapat list segitiga itu tadi ya. Ada segitiga merah ya, kuning dan sebagainya. Karena saya sudah 2 kali ini kalau tidak salah ya. Nah, tapi sejak saya mulai evaluasi ulang, oh berarti saya ada kesalahan di sini. Itu tadi karena ada beberapa tutorial yang saya salah nonton, terus saya mungkin salah memahami dan mengikuti apa yang mereka. Ternyata ya itu saya kena imbasnya, ya mereka tertawa sudah, senanglah mereka gitu. Jadi terima kasih, saya hormat kepada para follower saya, para subscriber saya, para viewer saya yang selalu setia eksis. Ya walaupun menonton tidak sampai, tapi mereka sudah paham isi video yang disampaikan itu bercerita tentang apa, mereka sudah tahu. Bahkan saya berusaha untuk menampilkan yang terbaik menurut batas dan kemampuan saya sebagai seorang calon konten kreator. Karena saya merekam ini hanya memakai video kamera biasa dari HP yang harganya murah-murah saja, tapi minimal kita ambil yang rapi sedikit begitu. Ya, hormat saya buat seluruh rekan-rekan yang bekerja di bagian humas yang ada di lapangan, TNI dan Polri, juga teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Ayo kita terus berkontribusi dan kita tetap semangat di dalam menyebarkan informasi yang positif thinking untuk membangun daerah di mana kita mengabdi saat ini. Ya, khususnya kita yang ada di Republik Indonesia. Mari kita terus mendukung pemerintahan yang ada ini dengan kita berkontribusi dengan skill dan kemampuan yang kita miliki saat ini, dan semoga dalam hal ini YouTube lebih dalam artian lebih berkembang lagi ke depan supaya bisa ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya.
Artinya kasihanilah kami yang baru jadi konten kreator, sementara mungkin menurut saya ada perbedaan di antara figur publik yang sudah terlanjur terkenal, mereka ya tetap akan di nomor satu kan, karena memang mereka kan sudah dapat penghasilan dan mereka juga menghasilkan untuk YouTube. Dan kasihan juga kita yang baru jadi calon, kadang kita merasa disisihkan. Bahkan mungkin sebagian teman-teman yang mungkin tadi ada beberapa tutorial bilang pelan-pelan kita dimatikan secara pelan-pelan. Menurut saya tidak juga seperti itu. YouTube juga saya tahu tidak akan seperti itu, tidak setega itu. YouTube ini didirikan, dia berada untuk mendukung kita, para calon konten kreator dan para YouTuber sukses, untuk siapa saja. Jadi ingat ya, YouTube tidak akan bisa hidup kalau tidak mendapat informasi dari kita. Jadi ada timbal balik antara pihak YouTube dengan kita, konten kreator, calon konten kreator pemula ini. Ya, khususnya saya pribadi ya, saya tidak mewakili siapa-siapa, saya mewakili diri sendiri untuk menyampaikan hal yang menurut saya itu penting untuk saya, tapi mungkin untuk orang lain tidak begitu penting. Ya, semoga saja video ini bisa lewat di berandanya Anda dan bisa direkomendasikan oleh YouTube untuk sekiranya mungkin YouTube bisa mempertimbangkan saran, masukan, usulan dari saya. Itu saja dari saya yang saya ingin sampaikan kepada pihak YouTube dan juga para komunitas YouTube di Indonesia, bahkan di mana saja yang mungkin bisa melihat nanti video ini seperti apa. Thank you so much. I hope you success all. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan. Shalom and God bless you. Thank you so much.